itu punya satu potensi yang kemudian bisa berkembang dan maju lebih dari hari ini. Karena potensi-potensi itu ada sudah gitu, tinggal dikelola dengan baik. Makanya kemudian Jawa Timur butuh pemimpin yang manajemen dan strategik. Bukan yang sok polos tapi tiba-tiba menghalalkan berbagai macam sikap koruptif menjadi legal. Dinas Peternakan yang kemudian telah digeledah oleh KPK, apakah kemudian Hovifah hari ini sudah terancam? Hai korban ghosting, semakin lama kita akan semakin tahu bahwa ternyata ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu, batunya hilang, Hovifah tertangkap. Enggak. Jadi akhirnya hari-hari ini juga ternyata KPK terus melakukan berbagai kinerja-kinerjanya, melakukan kerja-kerja nyatanya untuk kemudian mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Ini kan sudah kasus lama, anggaran dana hibahnya pun anggaran 2019 sampai 2022 gitu. Tapi kasus dugaan korupsinya sampai sekarang terus berjalan gitu. Dan masih belum diumumkan siapa tersangkanya, siapa pelakunya, siapa yang disuap, siapa yang menyuap. Wah, ini belum ketemu nih. Cuma angkanya sudah ketemu bahwa ternyata ada 21 nama. Wah. Ini gak tahu nih siapa ini, 21 nama gak tahu siapa. Apakah kemudian Hovifah ternyata terlibat atau tidak, kita gak ngerti gitu. Kita masih terus menunggu kabar dari KPK. Terbaru, KPK sedang melakukan penggeledahan kepada Dinas Peternakan di Provinsi Jawa Timur. Kemarin ya sempat melakukan berbagai macam penggeledahan di berbagai macam daerah, di Madura juga ada gitu kan. Di kantor gubernur juga sudah pernah gitu. Dan sekarang di Dinas Peternakan, dan KPK bawa 2 koper itu. Pernyataan dari KPK hanya mengatakan bahwa iya benar terjadi penggeledahan. Nah, kasusnya masih tetap sama terkait dugaan korupsi dana hibah. Jadi, korupsi dana hibah ini kan sebenarnya adalah tentang kelompok masyarakat yang kemudian akhirnya dapat dana dari Provinsi Jawa Timur untuk melakukan berbagai macam kegiatan masyarakat gitu. Dari pokok pikiran yang kemudian diajukan gitu. Kegiatannya macam-macam, terserah gitu, terserah kelompok masyarakatnya gitu. Mau mereka membuat pengadaan barang dan jasa, mau mereka melakukan suatu pembangunan dan pengembangan desa wisata, atau perencanaan pembangunan infrastruktur, bahkan sampai pembangunan rumah akibat bencana gitu, pasca bencana gitu. Itu yang kemudian harusnya menjadi salah satu tolak ukur atau poin dari adanya dana hibah ini gitu. Agar kemudian desa-desa, kelurahan-kelurahan yang kemudian ada di Provinsi Jawa Timur itu dapat merasakan kemajuan dengan bantuan suntikan dana dari dana hibah ini gitu. Jadi kalau misal hari ini di Pilkada Jakarta ada yang mengkampanyekan bahwa setiap kelurahan nanti akan mendapat 1 miliar gitu. Meskipun 1 miliarnya kan per tahun 200 juta gitu kan. Jadi selama 5 tahun 1 miliar itu. Ini hampir mirip kayak kasus dugaan dana hibah ini gitu. Jadi kasih ke kelurahan ya kan untuk mengelola dana itu. Tapi pada akhirnya ternyata fungsi yang kemudian dilakukan ini melenceng dari yang seharusnya gitu. Yang seharusnya untuk pengembangan desa ya kan. Yang seharusnya untuk pembangunan jalan di desa misal di kelurahan. Tapi malah dialihkan untuk memberikan berbagai macam pelayanan dana hibah ini kepada relawan-relawan yang dulu sudah mendukung. Tapi itu hanya kemungkinan gitu kan. Jadi kemungkinannya begitu. Jadi dana hibah ini hanya sekedar diberikan ya kan atas dasar kelompok masyarakat, sedangkan kelurahan tidak pernah tahu bahwa itu ada kelompok masyarakat atas dasar pokok pikiran yang kemudian diajukan, meskipun masyarakat nggak pernah tahu apakah kemudian itu dibutuhkan oleh desa atau tidak gitu kan. Ya agar relawan-relawan itu dapat uang dari dana hibah Jatim. Jadi ini satu tindakan koruptif yang legal gitu. Dilegalkan gitu dengan apa, dana hibah gitu. Dan masyarakat kan belum tentu semuanya tahu, di kalangan masyarakat belum tentu semuanya mengerti bahwa ada nih dana-dana begini ini yang kemudian bisa dilakukan untuk pengembangan desa gitu. Apalagi setelah ada semacam anugerah desa wisata Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno gitu. Berarti kan harusnya ada satu perencanaan di daerah masing-masing, di kelurahan masing-masing, di desa masing-masing untuk mengembangkan berbagai macam hal yang menjadi potensi di desa-desa itu gitu. Baik itu wisata, baik itu ekonomi kreatif, baik itu UMKM, semuanya gitu. Tapi ketika kemudian dana hibah ini dilakukan dan diberikan kepada orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab, nah ini repot, ini gak maju-maju desa kita, sampai kapan pun gak maju.
Iya kan? Akhirnya ya sudah, desa akan terus begitu-begitu saja, gak ada perkembangan, gak ada kemajuan. Ibaratnya seorang kekasih yang kemudian sedang berpacaran, tapi gak nikah-nikah, gak tahu kapan dilamar, gak tahu kapan mau dinikahi gitu. Pokoknya aku cinta padamu saja gitu. Ya repot gitu, gak maju-maju, selalu pada posisi stagnan dan ya sangat mengesalkan gitu. Berada pada posisi itu terus menerus kan sangat membosankan, sangat mengesalkan gitu. Padahal kita tahu kita punya potensi untuk sampai ke jenjang pernikahan. Kenapa gak nikah-nikah? Sama desa-desa yang kemudian ada di Indonesia atau khususnya yang ada di Jawa Timur itu punya satu potensi yang kemudian bisa berkembang dan maju lebih dari hari ini. Karena potensi-potensi itu ada sudah gitu, tinggal dikelola dengan baik. Makanya kemudian Jawa Timur butuh pemimpin yang manajemen dan strategik. Bukan yang sok polos tapi tiba-tiba menghalalkan berbagai macam sikap koruptif menjadi legal. Hal ini yang kemudian telah menjadi duga praduga gitu. Apakah kemudian benar Khofifah melakukan patah integritas agar dia terbebas dari berbagai macam hal ini gitu, atau seolah-olah Khofifah sebenarnya tahu gitu, cuma karena ya sosok gak tahu aja lah supaya tidak ikut terlibat dalam proses korupsi dana hibah misal gitu kan. Karena mau gak mau dana hibah ini dari APBD, yang menandatangani untuk pencairan dana hibah ya Khofifah. Maka ketika kemudian terjadi kecatatan berbagai macam hal yang kemudian terjadi di proses implementasi pemberian dana hibah kepada desa-desa, kelurahan-kelurahan, lah yang bertanggung jawab ya siapa? Ya Khofifah. Makanya dari 20 harusnya satunya nih Khofifah ini, tapi kita gak ngerti gitu kan. Kita tidak boleh berspekulasi dan selalu menyudutkan Khofifah, ya kan? Karena Khofifah juga salah satu pemimpin yang baik gitu. Makanya di Jawa Timur beliau sudah memimpin 5 tahun dan rasa-rasanya cukup sudah 5 tahun saja. Sisanya berikan Krisna Gushan atau Lulu dan Lukman. Tapi hal yang kemudian mungkin untuk bisa ditarik dari berbagai macam pembicaraan hari ini adalah tentang bagaimana kemudian alokasi dana yang sudah ada untuk kemudian sebagai tujuan gitu, membangun desa sebagai tujuan, mengembangkan kelurahan gitu. Itu jangan akhirnya kemudian menjadi salah satu ruang tindakan korupsi yang legal, agar berbagai macam relawan tetap loyal kepada kita, agar berbagai macam pemilih tetap loyal kepada kita. Karena tokoh-tokoh yang kemudian ada di masyarakat, tokoh-tokoh yang kemudian di kelurahan, mau tidak mau secara politik akan selalu menguntungkan karena mereka punya massa. Jadi dari dinas peternakan yang kemudian telah digeledah oleh KPK, apakah kemudian Khofifah hari ini sudah terancam atau semakin terancam posisinya, karena akhirnya nanti akan terbongkar sebagai salah satu dari sekian banyak orang yang kemudian melakukan tindakan korupsi dana hibah Jawa Timur. Kita gak tahu apapun itu, kita tidak tahu, dan apapun itu semoga Jawa Timur terus baik, Jawa Timur terus maju, dan Jawa Timur beserta masyarakatnya menemukan pemimpin yang pantas dan layak untuk memimpin Jawa Timur, bukan orang yang kemudian hanya sekedar senyum-senyum tapi bekerja keras untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat di Jawa Timur. Kira-kira itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.